Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan yang masih di luar, segera masuki ruangan ibadah. Baik yang di belakang, karena sudah jam 9 lebih 30 menit. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang masih di luar, ya, kita belajar menghargai waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, sekali lagi juga yang tunas muda, remaja, mungkin sebagian masih di luar, dipersilahkan segera masuki ruangan ibadah. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh kita bersyukur karena kasih rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan pada minggu pagi hari ini. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Mengundang Bapak Ibu, persekutuan doa Rabu ya, masih dilakukan secara online. Besok 16 November jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Triaman Telaum Banua. Terus besok Rabu juga sekaligus akan diadakan pokok-pokok doa wanita sedunia. Ya. Karena bersamaan, ya, seperti itu, jadi acaranya tetap 1 jam waktunya, tapi diwarnai pokok-pokok doa wanita sedunia. Khususnya negara-negara Asia ya, yang sedang berperang ya, mengalami kemiskinan atau kemerosotan ekonominya. Berikutnya mengingatkan bagi jemaat yang belum bergabung dalam iuran kedukaan ya, dapat menghubungi pengurus. Ya. Sebulan masih 20.000 Bapak Ibu, dipersilahkan. Ya. Yang belum ikut iuran kedukaan dipersilahkan. Itu untuk menolong meringankan kita. Ya. Kita nggak tahu siapa yang dipanggil duluan di antara kita. Tapi yang jelas, ya, kita bisa siap. Terlebih gereja sudah terbentuk komisi duka. Ya. Itu mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang belum ikut bergabung komisi kedukaan. Berikutnya, yang ulang tahun minggu kedua ini, Bapak Ibu bisa melihat, ya, di situ ada 2. Ya. Yang pertama 11 November, Saudari Nadia Deborah Notela. Bu Ratna, salam. Mana Bu Ratna tadi? Ya, ya, salam Nadia. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, karirnya maupun pekerjaannya. Ya. Berikutnya yang kedua, 15 November, Saudari Lian Sujana Sitanggang. Ya, nggak hadir karena sedang berduka ya keluarga besar Bapak Sitanggang kemarin, ya, karena ada saudaranya yang meninggal. Ya. Kan itu sebagian besar mereka ada acara keluarga, ya, juga plus ada acara pernikahan keluarga besarnya juga di Cirebon. Kita doakan Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga besar Bapak Sitanggang. Meli salam ya abangnya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya tambahan dari PKMB Bapak Ibu, ya, yaitu setelah ibadah ini ada latihan angklung, ya, nari Bali, kelas madya, ya, terus kur PBI WBI untuk persiapan Natal kita tahun ini.
ya. Baik untuk Natal sekolah minggu tanggal 11 nanti dan Natal gereja tanggal 17 Desember, hari Sabtu. Sekali lagi, baik PKMB, PBI, BBI, ya, dan yang kelas madya, pratama ya, ada latihan nari setelah ibadah ini. Ya. Sekali lagi, bisa dipersiapkan. Sehingga untuk Natal sekolah minggu dan Natal gereja nanti, kita betul-betul diberi kekuatan, kesehatan ya, oleh Tuhan. Dan sekali lagi, untuk Natal nanti, ya, karena temanya tahun ini kebenekaan, saat tanggal 17 nanti, Bapak Ibu, supaya semuanya berwarna, ya, kebenekaan itu terlihat, dipersilahkan ya, memakai baju daerah masing-masing. Diakon Sidati Jawa, boleh pakai Batak atau Bali. Ya. Jadi seperti itu. Ya, atau adat suku Badu, ya, Badui ya, suku Badui dan sebagainya, ya, sehingga kelihatan kebenekaan kita semakin terasa, terkhusus nasionalisme di umat baptis, ya, membangun NKRI di sini. Yang terakhir, saya mewakili jemaat. Ada saudara kita minggu ini ya, 2 yang sudah diwisuda. Ya. Pertama Mbak Karen, selamat Mbak, Tuhan berkati. Ya. Karirnya ke depan, pekerjaannya juga tentunya teman hidupnya ke depan. Ya. Yang kedua selamat untuk Pak Robert. Ya. Juga Jumat kemarin ya, juga diwisuda. Gitu ya. Sudah berjuang ya, puji Tuhan ya. Bisa diselesaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Rubet, Tuhan berkati ya, keluarga dan karirnya ke depan. Itu aja. Mungkin ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Belum ada. Ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Karena itu petugas silahkan ke depan. Ya. Kita mulai untuk ibadah kita hari ini. Dipersilahkan. Asri, Mbak Karen, dan Meli. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, mari kita mengisi dulu bangku depan. Boleh pindah, Mama Charles. Oh, tetap. Iya, yuk Bapak Ibu yang di belakang, dengan hormat saya minta untuk mengisi dulu bangku depan supaya buat teman-teman kita yang agak siang bisa di belakang. Ya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini, pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita fokuskan pikiran kita serahkan diri kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita angkat pujian. Nyanyi dan bersorak.
Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Angkat nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Mari sama-sama kita akan lagi nyanyi dan bersoraklah. padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi yang Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati tiap-tiap dari kami untuk sampai di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu untuk melayani-Mu Tuhan, beribadah bersama-sama. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami imani Tuhan dapat kami jalani juga untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ibadah ini Tuhan, acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, hingga sampai nanti kami kembali ke tempat kami masing-masing, Kau yang berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini, amin. Bapak Ibu masih semangat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masih memuji pujian untuk NP 253, Hai Bangkit Bagi Yesus. Kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Bait pertama, Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah. Saya mau dengar kaum pria bait kedua. Bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah. Walaupun tak terbilang pengikut kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Bait ketiga, mari kaum wanita. Yesus dalam kuasa. Hai bangkit bagi Yesus, di dalam kuasanya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap. Mari bait tempat kita pujikan bersama-sama. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, pastilah umat Tuhan kelak akan menang. Pahala tersedia, mahkota mulia, bersama Raja surga bertata selamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Amin. Nanti kita akan perdalam ayat ini dalam khotbah. Bapak Ibu, saya mau kesaksian sedikit mengenai kegiatan saya di dalam pekerjaan, yaitu di rumah sakit. Ini saya ambil kisahnya karena jarang ada yang seperti ini gitu. Jadi ada pasien, sebutlah A gitu. Pasien ini udah istilahnya kalau dalam bahasa saudara kita sakaratul gitu. Nah, pasien ini udah di ujung gitu. Cuman siapa yang tahu siapa yang akan tahu udah terpasang segala macam, keluarganya aja udah hopeless gitu ya, kayak ini paling sebentar lagi, tinggal nunggu gitu. Udah ayo kita berhubung pasiennya Katolik, jadi udah kita sakramen kematian. Nah, gitu. Padahal belum meninggal tuh. Gitu. Kemudian selang gak nyampe 1 minggu lah, ini pasiennya masih terpasang segala macam nih. Gak lama dia mulai membaik. Aneh gitu. Udah makan pakai selang, segala udah pas. Pokoknya semuanya pakai selang aja gitu ya. Semuanya dibantu, pasiennya nggak sadar, sama sekali nggak sadar. Tiba-tiba membaik. 2 hari yang lalu pasiennya bisa pulang. Coba, mukjizat Tuhan luar biasa. Jarang loh ada yang kayak gini. Karena biasanya kalau saya merawat gitu, biasanya kayak gitu ya, sebenarnya kita juga udah bisa baca mungkin ya, memang tidak mendahului Tuhan, cuman maksudnya udah kebaca lah gitu sedikit. Ini dikit lagi, ini bentar lagi gitu. Cuman ternyata wah luar biasa. Tuhan masih kasih umur panjang untuk ibu ini. Dia bisa pulang. Syukur dia bisa Natalan tahun baru di rumah. Gitu. Kebetulan Chinese kan, jadi banyak lah beranak pinak, banyak cucunya gitu. Jadi seneng dia. Istilahnya sebelum detik-detik terakhir tuh udah bergantian, boleh cucunya masuk, ya boleh kan. Kita kan anak usia di bawah 12 tahun nggak boleh tuh, ya boleh diizinkan dengan syarat gitu. Karena lihat kondisinya juga udah seperti itu. Ternyata bagus, membaik. Pulang cuman menggunakan selang ya, namanya alat NGT atau sonde ya, yang dari hidung. Jadi keluarganya udah diajarkan untuk nanti makan pakai susu dari situ. Udah cuman itu aja. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi justru karena ini adalah hal yang jarang, makanya saya, bisa ya? Gitu. Wah, keren lah Tuhan. Kayak keluarganya udah nangis-nangis, udah gak apa-apa. Kita antarkan sebelum sakit, sakramen orang meninggal. Belum meninggal pada. Gitu. Cuman yang saya garis bawah itu, ya begitu besar kasih Tuhan ya terhadap kita, anak-anaknya, umatnya. Kita nggak tahu lah permintaan terakhir ibu itu apa. Maksudnya Tuhan aku pengen, misalnya ini mah, Tuhan aku pengen Natalan tahun baru di rumah. Sekali boleh terakhir misalnya gitu. Kan kita nggak tahu ya. Cuman sungguh besar
kasih karunia Tuhan terhadap kita. Ini saya bagikan karena menurut saya mukjizat, sangat mukjizat ini depan mata saya gitu. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin ada keluarganya, saudaranya yang sakit dalam pergumulan, maksudnya kok nggak sembuh-sembuh nih, udah segala macam herbal ini semua, aku puntur apa segala pokoknya, nggak ini, sabar. Kita nggak tahu maksudnya di waktu kapan Tuhan akan mengangkat sakitnya. Yang penting kita tetap sabar, tetap berdoa dalam Tuhan. Jangan hopeless dan jangan meremehkan atau malah benci gitu sama Tuhan. Itu sih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan dan penyertaannya sangat besar untuk tiap-tiap dari kita. Kita akan masuk mengangkat pujian lagi. Arti kehadiranmu, karena tadi arti kehadiran Tuhan sangat luar biasa untuk saya pribadi maupun untuk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita aminkan, kita genapi setiap liriknya. Kita bawa pujian ini menjadi pujian yang harum. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal kita pujikan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersapaat di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati pikiran kami di hadapan Engkau Bapa. Karena rancangan-Mu sangat indah dan penuh damai sejahtera. Dan tidak ada rancangan yang jahat bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu. Itulah kami terus datang berharap kepada Engkau. Meskipun keadaan kami saat ini Tuhan, mungkin kesehatan kami terganggu, mungkin keluarga kami ada tantangan, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami melihat ada kuasa Engkau yang sedang menyempurnakan hidup kami, keluarga kami. Terlebih panggilan kami pribadi lepas pribadi di hadapan Engkau. Sehingga hidup kami semakin dewasa, semakin kudus, semakin Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersafaat bersama-sama segenap jemaat-Mu, membawa setiap kehidupan kami, hidup kami ke tangan kuasa Engkau. Bapa yang makasih, mungkin hari ini Tuhan di antara kami ada yang terganggu kesehatan fisik kami, atau saudara kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengamini ada kekuatan, ada penyembuhan yang ajaib. Biarlah kasih kuasa-Mu memberkati, memulihkan, dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan keberadaan persiapan Natal di gereja-Mu ini. Baik Natal PAUD, Natal sekolah minggu, dan Natal umum gereja. Berkati Tuhan panitia Natal, PKMB, PKRB, PBI, WBI yang semua boleh ambil bagian Tuhan. Kami menyiapkan waktu kami, talenta kami, suara kami, bahkan hidup kami yang sudah Engkau tebus ini bisa memberikan yang terindah. Karena Engkau sudah mati, menebus, menjamin keselamatan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu, PKMB, PBI, WBI yang sudah dan sedang melakukan persiapan Natal ini. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Kami tahu Bapa, saat Engkau melihat proses hidup yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami belajar mensyukurinya. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan anak-anak kami, kaum muda remaja. Berkati sekolahnya, belajarnya, pekerjaannya, pelayanannya. Baik anak-anak kami, cucu kami yang ada di Bandung, di Cimahi, di luar Jawa Barat, bahkan di luar negeri. Dalam nama Yesus, kami sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai opa oma, boleh Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami menyadari keterbatasan pengetahuan kami, kemampuan kami, kebutuhan permasalahan anak-anak dan cucu kami, dimanapun berada. Di dalam Yesus Kristus ada kekuatan, ada perlindungan, dan ada berkat. Kantu saat syafaat ini Tuhan, kami serahkan keluarga besar kami ke tangan kuasa-Mu. Bapa, berkati gabungan gereja baptis dalam pelayanan, dalam penginjilan yang terus disinergikan bersama-sama Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman
di negara kami ini. Biarlah Yesus Kristus, janjinya, amanat agungnya, boleh kami beritakan. Berkati pengurus-pengurus, baik daerah maupun pusat. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dengan segala tantangan, dengan segala kesulitan saat ini, kami mensyukuri TNI, Polri, tokoh-tokoh bangsa dan negara, dan TNI Polri menjadi bagian terdepan untuk keamanan keselamatan bangsa kami. Sebagai umat-Mu, kami serahkan negara kami ini. Kami syukuri berita yang mengibarkan di tengah-tengah krisis global saat ini, kebijakan pemerintah boleh mendorong perekonomian di negara kami semakin membaik. Bahkan pertumbuhan ekonominya dibanding sebagian besar negara-negara di Amerika Latin maupun di Eropa. Terima kasih Tuhan. Berkati kebijakan-kebijakan pemimpin kami di negeri ini. Sehingga keadilan, kesejahteraan boleh terus dikedepankan. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan rasa syukur ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea. Tiba saatnya kita akan mengangkat pujian lagi. Besar di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini penuh dengan semangat dan sukacita. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari Bapak Ibu katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Amin. Kita akan mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Mana ada? Ada, Mama. Akan dilayani boleh dengan kaum milenial. Gerin boleh tolong, dan Christian. Ayo, tolong bantu yuk, Mel. Yuk. Satu sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami ke gereja Yesus. Pada saat ini kami akan mengembalikan milik-Mu Yesus. Pimpin kami untuk mengembalikan dengan suka hati dan juga dengan yang kami punya Yesus. Dan kami yakin dan percaya Yesus, Engkau akan memberikan yang lebih, Engkau akan menggantikan. Kami ingin memberi persembahan dan perpuluhan. Mari benar ya Tuhan, Engkau yang melihat hati kami masing-masing bahwa kami dengan sukacita memberinya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Arti Kehadiran Tuhan. Pak Pendeta dipersilahkan. Ya, salam saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Arti kehadiran Tuhan. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar
galah rangsang Allah. Ya. Siapa yang melawan galah rangsang Allah, dia tidak bisa. Itu kesaksian Paulus kemarin. Mendengar suara Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sekeras apapun, seakan-akan itu menusuk kita, kalau kita lawan, kita yang cilaka. Ya, itulah Paulus kemarin. Ya, melawan galah rangsang Allah. Bagaimana saat mendengar khotbah Stefanus, sakit, tertusuk. Dan tertusuk tidak menyerah, justru melawan, semakin tertusuk. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, tetap tentang pertobatan Paulus. Bagaimana kehadiran Tuhan, ya, makna, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita perhatikan, itu masih kelanjutan firman Tuhan minggu yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau beri waktu, kesempatan hari ini belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi pribadi lepas pribadi kami. Sehingga kami boleh fokus Tuhan di hadapan Engkau dan mengenal Engkau dan mengerti maksud Tuhan memanggil kami. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, lanjut Lovely. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Ya, dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ada ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik dengan hati yang dendam, jengkel, ada orang Kristen, apa yang terjadi? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita akan melihat dua kebenaran, khususnya di ayat 4 dan 5 di sini. Apa arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan, sampai sekarang ini terkhusus dalam panggilan dan hidup kita. Arti kehadiran Tuhan yang pertama, jika kita melihat teks di situ Bapak Ibu, Yesus mengetahui setiap kesulitan umatnya. Tidak mengetahui, tahu si A gini, si B gini, tapi ikut merasakan. Perhatikan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perhatikan, saat gereja Tuhan, diingatkan kembali, gereja itu bukan gedung seperti ini. Gereja itu bahasa Yunaninya eklesia, bahasa Ibraninya kahal. Kahal, ya, itu kumpulan masyarakat atau persekutuan masyarakat kalau Ibrani. Tapi kalau gereja Yunaninya eklesia, keluar. Klesia itu dari kata kaleo. Jadi eklesia itu dipanggil keluar untuk memberitakan keselamatan dari Yesus Kristus. Itu hakikat gereja. Karena itu persekutuan dimanapun berada, orang Kristen tetap survive sampai hari ini saudara. Karena lihat,
Gereja itu orangnya. Tatkala ada penindasan dari Saulus dan teman-temannya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kok ada suara? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau umat Tuhan, gereja Tuhan mendapat aniaya, penekanan, itu secara langsung tidak langsung Yesus ikut merasakan pedih, perihnya, penderitaan umatnya. Tadi kita melihat bagaimana Saulus sudah merancang gitu ya, minta legalitas dari para kepala imam di Yerusalem, dibawa ke Damsyik. Kalau ada orang Kristen, baik laki-laki perempuan, tangkap. Kalau dia melawan, bunuh. Sudah dapat legalitas. Dan legalitas itulah saudara otoritas. Orang bisa melakukan tindakan tanpa basa-basi. Karena sudah ada undang-undang. Di sini ternyata Paulus menghadapi kehadiran Yesus. Karena Tuhan Yesus mengetahui bahkan ikut merasakan setiap kesulitan umatnya. Apapun itu kesulitan, terlebih aniaya. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, tatkala Bapak Ibu melayani, tatkala kita memberitakan Injil, itu yang disakiti itu siapa? Tuhan. Ini realitanya. Mengapa orang-orang saat zaman gereja mula-mula, saat setia, loyal kepada Tuhan, tantangan apapun, ancaman, tidak gentar mereka di sini. Karena Tuhan mengetahui, merasakan kesulitan. Tuhan kita hidup. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita enggak tidur. Yesus mengetahui itu. Kesulitan setiap umatnya. Mari kita flashback. Bagaimana umat Allah saat ada di Mesir. Lanjut, Lovely. Di sini. Ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh, perhatikan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya. Memperhatikan dengan sungguh artinya Tuhan itu cermat teliti. Memperhatikan dengan sungguh penderitaan umatnya. Keluh kesah umatnya. Yang sedang ia hadapi saat ini. Allah kita tidak diam, Allah kita tidak cuek setiap yang dihadapi keluh kesah penderitaan umatnya. Jadi dimanapun saudara, mungkin anak-anak kita, cucu kita, orang tua kita berada, kita saling mendoakan, menguatkan, di situ kerja Roh Tuhan luar biasa. Artinya orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan selalu tahu kehidupan umatnya. Karena itu kita bersyukur ya, Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Keadaan apapun Tuhan tahu kesedihan umatnya. Karena itu Musa dipakai Tuhan untuk membimbing umat ini untuk senantiasa taat, untuk mengasihi Tuhan. Tuhan itu enggak tidur, tahu penderitaanmu, kesusahanmu, kesulitanmu. Itu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan tatkala ada penderitaan, ujian umat. Lanjut. Yesus sendiri langsung di sini.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyullah hatinya, sangat berduka gitu ya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia yang kamu baringkan itu?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yesus tahu pelayanan Marta dan Maria luar biasa menyertai pelayanan. Tatkala mendengar saudaranya Lazarus meninggal, Yesus ikut berduka. Ini Tuhan kita. Ajaibnya saudara. Tuhan masul sangat tersentuh, sangat sedih. Dan berkata kepada Marta dan Maria, "Di mana? Tuhan, mereka sudah 4 hari dikubur dan sudah bau mayat." Apa yang terjadi? Tuhan Yesus membangkitkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, masalah apapun sebesar apapun saat ini gitu ya, yang sedang kita hadapi, Tuhan kita itu tahu, ikut merasakan dan sedih melihat umatnya. Apalagi umatnya yang sangat mengasihi, taat setia kepadanya. Tuhan kita enggak tidur. Kadang kita aja yang cuek. Kadang kita aja yang masa bodoh. Sehingga kita tidak respon, sehingga iman kita mudah jatuh. Kita merasa seakan-akan Tuhan sudah enggak peduli dengan hidup kita, keluarga kita, anak kita. Jadi perasaan kita. Tapi firman Tuhan bahkan Yesus sendiri melihat kesedihan Marta dan Maria, menyatakan kasihnya, kedukaannya apa? Membangkitkan Lazarus. Sehingga Lazarus yang sudah 4 hari dikubur di gua itu, bangkit. Apalagi kalau permasalahan kita. Seakan-akan Tuhan itu diam, enggak peduli. Ingat kita mempunyai Tuhan yang sangat peduli dalam hidup kita. Mengerti, memperhatikan sungguh keluh kesah umat. Kadang kita cuek, justru kadang kita enggak peduli. Dengan Tuhan yang bekerja luar biasa itu. Kasihnya kepada Marta dan Maria luar biasa. Lanjut. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sangat sering Yesus dicobai oleh para imam kepala, para Farisi, diadu domba, dibenturkan tatkala di hadapan tentara-tentara Romawi. "Ayo, kita apakah harus membayar pajak?" Kalau Yesus tidak, di hadapan Romawi ditangkap. Di hadapan para imam, kalau enggak memberikan persembahan di hadapan Allah, juga dicela. Terus sangat licik para imam itu, menjebak dia. Yesus menjawab apa? "Ini gambar siapa? Berikan pada kaisar yang berhak menerimanya, dan kepada Allah yang sudah memberkati engkau." Di sini Yesus dicobai terus-menerus, tapi ia tidak berbuat dosa, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Selama kita terus berserah, sabar menghadapi tantangan, susah apapun. Di sini yang dibutuhkan kekuatan kita untuk terus datang kepadanya. Itu saya petik lagu itu ya. Karena Yesus tahu, merasakan setiap persoalan kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya
Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita maha tahu. Ya, kalau kita katakan, aku lebih tahu dari pasanganku, dari istriku, untuk anak-anakku. Ada pribadi yang lebih tahu. Yaitu Yesus Kristus. Bu Topo masih ingat ukuran sepatu almarhum Pak Topo? Bajunya masih ingat ukurannya? Makanan kesukaannya masih ingat? Bagus. 100% almarhum Pak Topo fair tahu isi hatinya Bu Topo? Enggak tahu. Bu Dame tahu isi hati Pak Robert? Gini ya. Enggak tahu Pak. Saya enggak tahu 100%. Kadang juga enggak memahami. Itulah kelemahan kita. Apalagi anak-anak kita. Apalagi cucu kita. Kita enggak tahu. Tapi ada satu pribadi saudara yang ikut merasakan kebutuhan, permasalahan, rasa sakit kita. Rasa ketidakberdayaan kita yaitu Yesus Kristus. Hari ini mungkin terciduk-ciduk hatinya, mungkin menangis. Karena sering menentang, melawan Tuhan. Tuhan tahu. Karena itu kita terus berharap dan datang kepadanya. Nah yang diharapkan Yesus bagi kita. Yang terakhir, arti kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus sanggup mengubah setiap keadaan atau kondisi kita. Tadi Astrid kesaksian. Yuk sakramen kematian. Sudah siap ya. Kalau melihat itu Bapak Ibu bisa menilai, wow, itu kurang ajar keluarganya gitu ya. Menghendaki apa? Warisan enggak gitu ya. Menghendaki apa? Aku sedang cepat merdeka. Enggak ngurusi orang tua. Seakan-akan itu beban. Kata-kata tadi, yuk cepat dipersiapkan sakramen kematian. Kalau orang Jawa enggak ilok itu. Gitu ya. Ya. Menghendaki apa itu? Kuasa Tuhan lebih dulu. Gitu. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus sanggup mengubah setiap keadaan. Ternyata kehendak Tuhan lain. Perhatikan di sini, ayat yang kita baca tadi. Di ayat 1 sampai 2 tadi. Paulus itu sudah siap-siap gitu ya, pergi ke Damsik. Bahkan sebelum pergi minta legalitas tadi. Sifatnya itu sudah dendam, iri, sudah di sini itu wis mongkok gitu loh. Wih, suatu kebahagiaan kalau membunuh laki-laki Kristen, wanita Kristen, kalau mencelakai, menciderai, mengancam, sukacita. Merasa dapat pahala, merasa dapat berkat. Ini rencana Paulus. Ya. Tapi tatkala bertemu Tuhan Yesus saat mereka di Damsik, apa yang terjadi? Situasi berubah total. Ya. Jadi Tuhan Yesus sanggup merubah setiap keadaan. Ya. Kita merencanakan A sampai Z Bapak Ibu. Memang kita diberi otak, diberi nalar untuk merencanakan. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak, di situ kita enggak berdaya. Melawan situasi dan kondisi itu. Disinilah kita melihat bagaimana Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah, sanggup mengubah setiap keadaan kondisi kita. Orang Jawa peribahasa, apa Pak Sis? Nasi sudah menjadi bubur. Bisa Bu Desi menjadikan nasi lagi? Enggak bisa.
Bisa Bu Prengki menjadikan nasi lagi? Tidak bisa. Gitu. Nasi sudah menjadi bubur. Nggak bisa kita. Dimasak lagi, semakin melenyok ya. Semakin sudah nggak karuan kemana-mana. Tapi di tangan Tuhan, saudara, Yesus sanggup mengubah setiap keadaan. Hati Paulus yang dipenuhi dendam, benci kepada setiap orang Kristen. Bahkan kalau dia menyakiti, bahkan membunuh kebanggaan dia. Di situ dirubah keadaan itu. Jadi keadaan berbalik 180 derajat. Ya. Diubah oleh Tuhan. Mari kita melihat ke belakang bagaimana kalau Tuhan yang kita puja, kita sembah itu berotoritas. Ya. Lanjut, kita belajar. Lihat bangsa Mesir itu. Yang memperbudak umat Allah 40 tahun. Maju kena, mundur kena. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang dilema. Bak makan buah si malakana. Maju kena, mundur kena. Kalau enggak dimakan, bapaknya mati. Kalau dimakan, ibunya meninggal. Gimana? Sikap kita. Serba salah. Enggak dilakukan salah, dilakukan salah. Dah bagaimana orang? Putus asa. Kalau sudah dikuasai keputusasaan apa? Endingnya bunuh diri. Ya. Kita lihat bangsa Israel bagaimana melihat situasi itu. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan dalam. Dikatakan di situ atas perintah Tuhan ya, dengan perantaraan itu angin timur digerakkan. Disitulah laut itu terbelah. Ya. Demikianlah orang Israel berjalan, bagaikan jalan kanan kiri air laut itu bagaikan tembok sehingga bangsa itu bisa menyeberang. Nah ini kisah nyata. Ya. Museum di Mesir, di Israel ada ya. Kereta Fir'aun dan tentaranya yang amburadul di Teberau ditemukan abad ini. Abad 20 kemarin. Artinya apa? Allah kita berkehendak sesuai kuasa dan otoritasnya. Allah bisa merubah keadaan 180 derajat. Kan sudah putus asa di sini Musa, umat itu. Kalau Bapak Ibu melihat ayat-ayat sebelumnya, Musa, mengapa engkau bawa aku ke padang di sini? Aku lebih baik mati di Mesir, tapi makan gak pernah kekurangan. Dah diam, Tuhan akan bertindak. Di sini saudara. Maju kena, mundur kena. Tapi apa? Tuhan bisa berbalikkan keadaan 180 derajat. Tuhan campur tangan kepada diri. Sehingga umat Allah bisa selamat dari hadangan tentara Fir'aun. Fir'aun bertindak dengan pasukan elitnya. Bahkan tidak hanya dengan tentara, yang masyarakat digerakkan saudara untuk mengejar umat Allah di sini. Padahal Allah sudah memperingatkan 10 tulah. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Disitulah Fir'aun, tentaranya, sebagian bangsa Mesir tewas di laut Teberau. Jadi Tuhan yang kita puja, kita sembah, sanggup mengubah keadaan saudara. Dan satu lagi di situ, di zaman Esra, Tuhan membuang umatnya yang tegar tengkuk itu, yang keras kepala itu. Di Babel 70 tahun, Yeremia memfirmankan itu. Nanti setelah 70 tahun engkau akan kembali. Umat Israel mengimani itu enggak. Situasi kondisinya enggak mungkin kita bisa kembali ke Yerusalem lagi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan dengan otoritas dan kuasanya menggerakkan Raja Kores atau Raja Sirus Persia itu. Yang sudah mengalahkan Babel, pulanglah seperti yang difirmankan Nabi Yeremia. Setelah 70 tahun umat ini akan membangun bait Allah lagi. Jadi saudara, Tuhan bekerja dengan cara dan kuasanya, membalikkan situasi dan keadaan di luar nalar kita.
Antum mujizat demi mujizat. Kita jangan menyerah, jangan pantang menyerah mengikut Kristus. Kalau kita melakukan kehidupan yang benar saudara, tetap setia, tapi tantangan, kesulitan, hinaan karena iman Yesus Kristus, kita mengeluh ya udah. Sekali lagi kan banyak muda-mudi gereja, bahkan orang tua juga menjerumuskan anaknya. Udah kalau kamu itu ganti KTP, cepet karirmu. Itu orang tua menjerumuskan anaknya. Gak ada orang tua, kadang teman yang dianggap baik, dekat. Udah kalau kamu itu seperti itu, gak laku-laku nanti. Karirmu gak naik. Kamu lama teman hidup, udah gak apa-apa, tinggalkan Yesus. Ingat, firman Tuhan. Itu luar biasa. Berarti itu melawan Allah, menentang firman Tuhan. Mengapa Tuhan sangat keras seperti itu? Ada alasan saudara, Allah kita itu beda dengan di luar Allah, di dalam Yesus Kristus. Karena itu Allah menentang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi Allah ingat juga enggak pernah maksa. Kalau kamu percaya, ya gini, kalau tidak ya gini. Resikonya, konsekuensinya, dampak. Tapi orang-orang yang setia bagaimana? Seakan-akan gelap gulita, seakan-akan gak ada solusi. Masalah kita, keluarga kita, maju kena, mundur kena. Kita betul-betul berserah, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Itu datang kepada Allah. Ingat, firman Tuhan itu pelita hidup. Saat ada pelita kita itu bisa berjalan. Dengan berjalan itu kita mencari jalan. Bukan jalan atau cara diri kita. Lanjut, lovely. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Filipus protes kepada Yesus. Tuhan, mereka itu 5.000 laki-laki. Belum anak-anak, belum wanita. Apa cukup 5 roti dan 2 ikan? Enggak cukup Tuhan, Filipus. Yang dinalar mati-mati. Andreas, Tuhan di sini ada anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Enggak bisa. Tuhan bekerja dengan cara dan kuasanya. Ini luar biasa Tuhan kita bekerja. Bahkan melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu? Itu harus kita amini janji Tuhan itu. Firman Tuhan di sini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Bapak Ibu berdoa, mungkin gajinya sebulan 5 juta. Tapi dengan kesetiaan, ketekunan memegang janji-janji Tuhan, wah gajiku kok bisa 10 juta ya. Di luar, jika kita berdoa, membangun etos kerja yang baik, jujur di hadapan Tuhan, membangun semangat yang baik, pasti Tuhan akan lipatkan itu. Tapi kalau kita berdoa saja, nggak pernah berusaha, bisa? Nggak bisa. Padahal Tuhan kita luar biasa. Seperti pujian itu, tidak cukup iman yang besar. Iman yang kecil aja cukup, kita serahkan kepada Tuhan. Mari, Tuhan bisa merubah setiap keadaan. Bahkan yang kita doakan, kita pikirkan, kita ingin A, ternyata Tuhan melebihi apa yang kita dambakan. Bisa B, bisa C. Pertanyaannya kita konsekuen. Kita setia tidak kepada Kristus. Atau kita sering mengumpat. Atau kita meragukan kuasa mujizat Tuhan.
Itu yang dipertanyakan dalam hati kita. Yang terakhir, kita baca bersama-sama. Wahyu 3 ayat 20. Mari, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan ibarat tamu yang sedang mengetuk rumah kita, pintu hati kita. Ya. Aku berdiri di muka pintu hari ini dan mengetuk. Artinya ada etika, ada tata krama. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kan tuh saudara, hari ini ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Yesus, sungguh-sungguh datang mohon kepadanya. Ini Tuhan aku, ini Tuhan hidupku. Percaya, berserah kepada. Tuhan gak pernah memaksa, tapi kita membukakan dan mengundang Yesus masuk. Sehingga Yesus benar-benar memimpin hidup kita. Tuhan tidak pernah memaksa kehidupannya. Jangan nunggu musibah dulu, baru kita memanggil Yesus, ini Tuhan aku. Tapi tatkala keadaan hidup kita sedang diberkati, kita cuek, kita enggak pernah dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi tatkala musibah datang, baru kita menjerit, baru kita ingat undangan Tuhan. Hari ini saudara, kita semua, mari, Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Sudikah kita membuka dan mengundang Yesus masuk memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita? Jika itu terjadi saudara, itu mujizat yang luar biasa. Itu kita ada kerendahan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari, kita datang kepadanya. Karena kehadiran Tuhan itu memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, dan memberikan berkat juga kemenangan. Itulah kehadiran Yesus dalam keluarga dan hidup kita. Saya mengundang pemain musik dan tim ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Kita angkat satu pujian yang terakhir tadi. Kehadiran Tuhan. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Ya. Arti kehadiran Tuhan. Jika Tuhan bekerja, kita tak bisa menyelami rancangan Tuhan. Dalam setiap hati kita. Yang Tuhan inginkan dari kita, kita percaya. Dan berserah kepadanya. Karena rancangannya sangat indah. Kita pujikan sebelum kita berdoa bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Kita pujikan sepenuh hati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa, musik setengah suara. Saudara yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan sangat sempurna. Mari kita datang dan terus berharap kepadanya. Tuhan tahu setiap kesedihan kita, tahu setiap permasalahan kita. Mari kita datang kepadanya. Kita doakan, kita serahkan diri kita. Atau anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasih. Karena Yesus sangat ajaib, sempurna pertolongannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini merasa sudah tidak punya harapan, merasa putus asa. Ingat janji Tuhan. Tuhan bisa mengubah kondisi dramatis 180 derajat. Tinggal kita dibutuhkan iman percaya kepadanya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Jika ada perasaan putus asa, letih, lelah, ingat janji Yesus mengundang kita membuka hati. Dia akan masuk dan mengajak kita makan. Itu suatu sukacita, suatu berkat. Jangan keraskan hati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Saat ini serahkan. Ini kesempatan yang indah. Kita terus diperbarui hidup kita, iman kita. Mungkin sering menunda, sering mengecewakan Tuhan hari ini. Katakan, aku percaya Tuhan. Atau jemaat yang dikasih Tuhan, ada beban yang sangat berat minggu ini. Mungkin masalah pekerjaan, kesehatan, ekonomi. Pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan merasakan kesedihan kita. Penyertaannya sempurna, saudara. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Tatkala kita jatuh, Tuhan angkat. Tatkala kita tidak berdaya, Tuhan berikan berdayaan, kekuatan. Ini Tuhan kami jemaat-Mu. Ini Tuhan kami anak-anak-Mu. Ini Tuhan kami hamba-hamba-Mu. Menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, cucu kami. Dimanapun berada, Yesus, kehadiran-Mu merupakan perlindungan kami. Kami bersyukur. Kehadiran-Mu kekuatan kami. Kami bisa berdiri, kami bisa Engkau pakai saat ini. Itu kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kepada Yesus Kristus, sumber berkat dan pertolongan kami. Kami serahkan hidup kami. Dan berkat-Mu turun bagi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan pengumuman, mengingatkan saja PKMB, PKRB, PBI, WBI, guru-guru sekolah minggu yang terlibat Natal sekolah minggu dan gereja, mohon latihan dulu, ada latihan nari, angklung, dan kur, untuk latihan pertama atau awal-awal ini. Setelah nanti digabung. Itu aja pengumumannya, mengingatkan setiap orang tua dan kaum muda dan remaja.
Nanti bisa dibagi latihan angklung, nari, kur, ya, ada 3 ruangan bisa dimanfaatkan bersama-sama. Ya. Itu aja tambahan pengumuman. Ada lagi WBI, tambahan pengumuman, Bu Wardoyo? Ya. Ya. PKMB ada tambahan pengumuman? Mbak Priska? Bu Resti? Tidak ada ya. Latihannya tiap Sabtu sore, yang nari itu jam 3, yang kur kalau hari Sabtu jam 4. Yang angklung, kalau Minggu itu latihan kur, paduan suara. Nah, dan setelah Minggu itu semua latihan. Ya. Tapi kalau hari Sabtu, ya, itu nari Bali ya, dilatih Bu Retno, ya, untuk tarian Balinya. Ya, tiap Sabtu dan Minggu. Ya. Kalau nggak ada tambahan pengumuman, saya mengundang semua jemaat berdiri, mari kita mohon berkat kepada Tuhan kita. Kemuliaan hormat bagi Engkau. Atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat-Mu turun bagi kami, bagi setiap orang yang sudah setia memuji menyembah Engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah yang esa. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia